Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Deki Noviar selaku Kepala SMK Negeri 13 Jakarta, yang pada siang hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 13 Jakarta Bidang Kurikulum, Ibu Puji Astuti. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru debat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata diseminasi dengan tema budaya positif, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai acara hari ini, perkenalkan saya Delviandri selaku MC akan memandu acara pada siang hari ini. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kemudian pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan oleh pimpinan atau yang mewakili, kemudian paparan diseminasi dengan tema budaya positif, terakhir penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Ayat. Kepada Bapak Ayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara diseminasi budaya positif ini, kita kirimkan surat Fatihah bagi yang sudah berada dan masih berada dalam kondisi yang tidak sehat, juga penyakitnya dan acara berjalan dengan sukses. Ibtigha'u mardatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Acara ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars SMK 13. Bapak Ibu dimohon berdiri.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Angkatkan kaki dengan riang gembira, tunjukkan pendidikan dasar kita. SMA Negeri 13 Jakarta sudah mengabdi kepada negara. Ciptakan sumber daya yang beriman dan bertakwa, membina tenaga siap kerja untuk Indonesia. Majulah bersama SMK, wujudkan cita-cita bangsa. Harumkan terus berkarya, SMK kita berjaya. Angkatkan kaki dengan riang gembira, pendidikan dasar kita. SMK Negeri 13 Jakarta siap mengabdi kepada negara. Ciptakan sumber daya yang beriman dan bertakwa, membina tenaga siap kerja untuk Indonesia. Majulah bersama SMK, wujudkan cita-cita bangsa. Harumkan dan terus berkarya, SMK kita berjaya. SMK kita berjaya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMK Negeri 13 Jakarta yang hari ini diwakili oleh Ibu Puji. Kepada Ibu Puji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Deki, Kepala Sekolah SMK 13 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Suwarno selaku CGP Reksognisi ya Pak ya, dari GB Balai Besar Sumatera Selatan. Kemudian Bapak dan Ibu yang hadir pada acara diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali terhadap modul yang pernah kita pelajari. Namun pada hari ini Pak Suwarno akan memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi, baik dalam hal pemahaman budaya positif itu sendiri
dan implementasinya kepada peserta didik kita di SMK 13. Salawat dan salam selalu kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena di kegiatan ini kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi, lebih terang benderang lagi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Meskipun SMK 13 sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu yang selama ini sudah kita laksanakan, seperti ada pengajian atau zikir pagi, kemudian ada menyanyikan lagu nasional, kemudian ada juga kegiatan Jumat bersih dan kegiatan yang lainnya. Tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan yang bisa menggambarkan budaya positif sekolah kita, yang akhirnya budaya positif itu akan memberikan ciri khas tersendiri bahwa setiap sekolah itu memiliki budaya positif yang mudah dilaksanakan, disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang ada di sekolah. Budaya positif itu lebih berorientasi sebenarnya lebih banyak ke peserta didik. Nah, melalui kegiatan ini insya Allah nanti kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi bagaimana cara kita berkomunikasi kepada peserta didik yang berkaitan dengan disiplin, dan bagaimana cara kita menerapkan restitusi apabila terjadi pelanggaran yang dilaksanakan oleh siswa baik pada saat KBM maupun mereka laksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini nanti Pak Suwarno, meskipun mungkin Pak Suwarno memberikannya dalam bentuk teori ya Bapak Ibu, namun kami berharap adanya diskusi Bu, yang mungkin nanti ada waktu sedikit kita ada tanya jawab sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan paling tidak satu poin bagaimana menerapkan restitusi itu baik di sekolah ya maupun di lebih bagus lagi bisa keterapkan untuk anak kita Bapak Ibu di rumah, karena anak-anak kita juga masih ada yang masih butuh bimbingan dan pengarahan apabila mereka juga melanggar aturan yang ada di rumah, dan ternyata itu juga cukup baik kalau diterapkan di rumah. Selanjutnya saya sudah tidak sabar untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Kami dari 3 dari sekolah mewakili manajemen berharap besar terhadap Pak Suwarno dan teman-teman, karena moto dari guru penggerak ini kan bagus sekali ya, tergerak untuk bisa melihat sesuatu yang memang perlu dibangkitkan, menggerakkan bagaimana memotivasi teman-teman sejawat untuk bisa menerima perubahan dan beradaptasi dan perubahan. Dan satu lagi Pak, bergerak artinya ikut mendukung kegiatan atau program sekolah dan bisa juga memberikan masukan terhadap kegiatan program sekolah yang mungkin perlu adanya perbaikan. Saya rasa cukup Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji atas sambutannya. Ya, Bapak Ibu hebat semuanya. Selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu paparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Suwarno, CGP Angkatan 10, rekognisi dari Balai Guru Besar Sumatera Selatan. Ya, kepada Bapak Suwarno dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Delvi yang telah memberikan waktu untuk saya untuk berbagi terkait materi budaya positif. Izin sebelumnya, bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang merasa keberatan? Tidak ya? Ya. Gimana kabarnya siang ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, sedikit saya akan berbagi pantun. Pergi dengan keluarga ke kota Baduy, mampir sebentar beli bensin di SPBU. Berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu. Ya, saya mohon izin tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin berbagi praktek baik saya terkait materi budaya positif ada di modul 1.4 program guru penggerak. Satu lagi Bapak Ibu,
datang berburu menangkap itik. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Bu Guru dan Bapak yang ganteng dan cantik, izinkan saya memulai presentasi. Ya, ternyata ada Ibu, saya ada Bapak. Oke. Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas kita pada sesi hari ini. Kita akan memaksimalkan waktu kita. Berikutnya di sini ada saling menghormati. Di sini juga kita bawa dengan fun, dengan senang, bahagia. Ada mau yang ditambahkan Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas? Apakah cukup? Kita tepat waktu atau menghargai waktu, saling menghormati, kegiatan kita bawa dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Ada yang ditambahkan? Cukup? Cukup, baik. Selanjutnya sebelum mulai, sedikit ada speaking dari saya. Coba, di depan kita ada gambar bebek. Di sini pertanyaannya, bebek milik Pak Dodi 5 ekor dikali 2 ekor. Berapakah jumlah bebek milik Pak Dodi? 7. 3. Bu Zati 3. Pak Har 7. Mohon maaf, Bu Puji 5. Siap, Pak Peter 5. Pak Torik 7. Baik, jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Nggak ada yang salah. Karena bagaimana cara mandang kita. Nah, cara mandang kalau 5 berarti itu jawaban bebek milik Pak Dodi yang sebenarnya. Pak, yang 2 dikali, ya kita tidak tahu itu milik siapa. Nah, jadi bebek milik Pak Dodi 5. Oh, jawaban 3, cara pandang kita 5 dikali 2 dikurangin 2, 3, benar, tidak ada yang salah. 7, ya nggak ada masalah. 5 Pak Dodi dikali 2, 7. Semuanya adalah jawaban yang benar. Dari sini bagaimana cara pandang kita memandang suatu permasalahan dari sudut mana. Tapi kalau analisis di sini adalah bebek milik Pak Dodi 5. Karena yang dikali itu nggak tahu milik siapa. Oke. Ya. Kalau ya ada ayamnya. Ya, kalau dikali jawabannya 10 juga benar karena 5 kali 2. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu hanya intermezzo kita untuk mengawali kegiatan siang hari ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini pertanyaan pemantik yang perlu kita dalami. Apa sih hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pertanyaan pemantik yang perlu kita renungkan di awal. Ya, kita renungkan di awal setelah kita mempelajari materi modul 1.4. Apakah pertanyaan pemantik ini benar atau relevan? Ini yang perlu kita pahami. Ada pertanyaan pemantik seperti ini. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Nah, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, dan yang paling inti adalah segitiga restitusi. Nah, ini materi yang ada di modul 1.4. Kita akan bagaimana paradigma belajar saat ini di abad 21. Terus bagaimana makna dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal,
kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti endingnya kenapa sih kita butuh segitiga restitusi? Posisi kita sehari-hari selaku guru, kalau ada permasalahan posisi kita yang mana sih? Ini kenyataan sehari-hari pasti kita hadapi. Pada saat di kelas pasti ada aja. Mungkin anak yang terlambat masuk ke kelas, anak yang tidak mengerjakan PR, berpakaian seragam mungkin kurang rapi, atau belajar dengan gayanya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu konsep dari budaya positif. Nah, ini paradigma dari pembelajaran di abad 21. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan konsep sosial emosional itu kalau di program guru penggerak akan diperdalam lagi di modul 2. Ya, di modul 2 nanti ada materi khusus pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran dengan menerapkan konsep sosial emosional. Ya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di materi 1.1 filosofi pendidikan KHDI ini adalah bagaimana kita memaknai filosofi pendidikan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana situ pembelajaran disusun dan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dimaknai lingkungan sekitar, kodrat zaman dimaknai kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini bisa saya contohkan, yang saya terapkan adalah implementasi dari kodrat zaman adalah pembelajaran komputer akuntansi itu harus disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini, kondisi lingkungan. Oh, di Jakarta sudah tidak ada mayop lagi di industri, tapi menggunakan aplikasi Accurate. Maka saya harus menyesuaikan implementasi pembelajaran komputer akuntansi menggunakan aplikasi yang namanya Accurate. Itulah implementasi dari pembelajaran berdasarkan kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti mengikuti alam sekitar. Di industri yang ada di Jakarta saat ini kalau ditanya menggunakan aplikasi apa? Komputer akuntansinya rata-rata menggunakan aplikasi Accurate. Mayop sudah tidak ada lagi. Padahal Mayop itu adalah dulu sangat terkenal di komputer akuntansi, tapi saat ini sudah tidak relevan lagi. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pembelajaran berpihak pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam sesi siang ini coba kita bermain peran, yaitu cobalah buka. Bapak Ibu, coba kepalkan tangan Bapak Ibu. Sekarang kalau sudah dikepal, Bapak Ibu bisa dengan sampingnya atau belakangnya. Yang satu mengepal tangan, yang satu berusaha suruh pada teman Bapak Ibu untuk membuka tangan tersebut. Perhatikan di sini ada kata kunci. Bapak Ibu yang mengepal tangan, bahwa bayangkan di sini ada sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu guru menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Sementara teman ibu atau lawan main ibu, nih ada kata-kata selanjutnya berusaha mencoba membuka dengan segala cara. Dengan segala cara, boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh menghardik, boleh segala cara, boleh memberikan hadiah. Coba bisa dipraktekkan, silahkan. Oke, silahkan. Coba. Silahkan. Ada yang kebuka? Ada yang bisa kebuka? Oh, ada yang bisa kebuka? Boleh merayu, boleh menghardik, boleh
mengintimidasi. Nah, oke. Oke. Baik. Terima kasih cukup. Oke. Ibu Irma sama Ibu Samia, tangannya apakah dibuka? Tidak, nggak bisa. Sahabat saya baik. Terima kasih, sangat berharga. Ibu Dwi sama Bu Izati, apakah dibuka? Baik, tidak boleh dibuka. Nah ini mohon maaf nih, ada rekan kita yang kebuka. Ya, Pak Arif dengan Pak Torik dibuka dengan dibujuk, dikasih roti. Saya nggak mau nih, keras kepala gue. Nah baik, berarti maknanya apa sih? Ya, ternyata Bapak Ibu guru yang lain tidak bisa membuka, tidak mau melepaskan barang yang berharga yang ada di genggamannya. Sementara teman kita Pak Arif dan Pak Zaki, Torik Zaki, ya Pak Torik Zaki, ternyata dengan sebuah penghargaan, dengan cara memberikan hadiah, tangannya bisa kebuka. Makna apa yang kita ambil dari permainan tadi adalah makna kontrol diri. Ya, maknanya adalah kontrol. Bagaimana kita mengontrol orang lain sama diri kita? Ternyata bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk membuka tangan. Oh, ternyata ada dorongannya dari luar atau dari dalam. Kalau dorongan dari dalam tadi, Bapak Ibu tidak mau melepaskan karena itu barang berharga. Sementara dorongan dari luar, ternyata dikasih sebuah roti, tangannya dibuka. Itulah bagaimana posisi kontrol kita. Ya, posisi kontrol kita. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana posisi kontrol kita terhadap anak murid kita. Nanti akan kita belajar. Baik. Ya, nah ini ada sebenarnya untuk makna kontrol kita, ya tadi seperti itu. Nah, terus di sini ada miskonsepsi terkait teori kontrol. Nah, miskonsepsi apa aja? Ada 4 miskonsepsi atau kesalahan teori atau konsep terhadap teori kontrol. Kita menganggap yang selama ini kita sampaikan itu benar, padahal berdasarkan teori kontrol itu adalah salah atau miskonsepsi. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita punya konsep bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Padahal berdasarkan tadi, murid bisa kita kontrol itu karena dorongan dari pihak luar, dorongan dari guru, bukan atas kesadaran dirinya. Jadi guru mengontrol murid di sini adalah seolah-olah murid bisa kita kendalikan. Murid bisa kita kendalikan itu ada beberapa sebab. Apakah mungkin karena ada rasa takut, atau dengan kesadaran sendirinya mengikuti perintah atau kontrol kita. Berbeda, nanti ada yang tadi sebutkan tadi dari dalam diri intrinsik, kalau dari luar tadi ekstrinsik. Nah, itu yang harus kita pahami. Bagaimana yang terbaik itu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri murid. Terus ada miskonsepsi lagi bahwasanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini ada teori yang selama ini kita lakukan itu, kalau kita memberi kritik membuat orang merasa bersalah, itu akan membuat yang bersangkutan lebih baik. Itu adalah konsep yang salah. Kalau kita mengkritik orang, membuat orang merasa bersalah, timbulnya adalah dendam. Timbulnya akan bisa dendam. Malah membuat siswa tidak memperbaiki atau tidak memiliki kesadaran diri. Ya, karena
salah dari pihak lain, bukan dari kesadaran sendirinya. Terus bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat seperti apa? Penguatan ini timbul dari mana? Kalau penguatan timbul karena pihak luar atau dari luar diri seseorang, itu tidak akan bermanfaat. Dan di sini miskonsepsi yang selama ini kita bangun adalah bahwasanya orang dewasa itu bisa mengontrol orang yang lebih muda atau lebih muda darinya atau anak-anak. Itu adalah salah. Orang dewasa mempengaruhi anak yang lebih muda atau anak itu karena karena apa? Apa karena adanya dorongan dari dalam dirinya atau karena ada penekanan bahwa orang dewasa itu seolah-olah adalah sebagai pengontrol yang masih muda. Itu juga salah. Baik Bapak Ibu, nah ini bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus, realita kebutuhan kita itu sama. Realitasnya tidak sama setiap kebutuhan. Kebutuhan individu anak kita antara si A dan si B pasti juga beda. Anak kembar itu pun juga berbeda kebutuhannya. Dan ini yang harus kita pahami teori kontrol ini. Ini teori yang biasa muncul, respon yang muncul, tapi ini yang harus kita pahami. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Tadi kita sudah lihat bebek ada 5, dikali ada 2. Cara pandang kita berbeda-beda, maka di sini juga sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama lagi. Memandang suatu permasalahan, memandang suatu objek itu dari sudut yang mana, maka ada perbedaan cara pandang. Terus kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, realitasnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang pandangan dia tentang dunia, berbeda. Itu. Berikutnya di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak. Karena perilaku buruk ini mempunyai tujuan tertentu. Apakah kebutuhannya terpenuhi? Nanti akan belajar kebutuhan dasar. Kalau salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan melakukan pelanggaran. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tadi Bapak Ibu dikasih penekanan, dikasih iming-iming, diintimidasi, tetap pegang teguh diri kita, tidak membuka tangan. Itu artinya kita yang memegang kontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, semuanya ada di dalam diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus ada stimulus model berpikir menang kalah. Ya, harus berpikirnya menang dan menang. Ini adalah mengubah paradigma stimulus menjadi teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ingat, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sementara disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan
disiplin yang bertujuan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, serta memperdayakan murid tanpa imbalan. Tolong perhatikan, tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang harus kita pahami. Penerapan disiplin ini menumbuhkan kesadaran dari murid kita tanpa adanya imbalan, ancaman ataupun hukuman. Tapi sadar dengan sendirinya, maka nanti akan bentuk yang namanya keyakinan. Itu adalah bagaimana penerapan disiplin. Nah, kita masuk tadi adalah berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang dimilikinya. Maka di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan yang disepakatin bersama. Kata kuncinya. Tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang disepakati terlepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang namanya universal, umum, dimanapun berlaku. Ya, nilai-nilai yang dimanapun berlaku dan diyakini kebenarannya. Baik, di kurikulum Merdeka kita sudah kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini diyakini dari para pencetus kurikulum bahwasanya profil pelajar Pancasila ini merupakan bagian dari kebajikan universal. Nah, ada beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini dari profil pelajar Pancasila. Ini organisasi-organisasi yang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, toleransi ini dari IBO, Primary Years Program, PIP. Ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ini kan kalau disinggung satu dengan yang lain, lembaga-lembaga ini memiliki kesamaan, memiliki makna yang sama. Ini ada 9 pilar karakter, juga nilai kebajikannya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sama beriman dan bertakwa. Terus di sini ada tanggung jawab, ada kejujuran, diplomatis, harmonis, santun, dermawan dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dicetuskan dari beberapa lembaga. Ini sama. Ini keterampilan hidup, ada petunjuk hidup, ada 7 esensial. Ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini sama dari petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerjasama. Di keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Jadi semua nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diakui di mana saja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu masih nilai-nilai kebajikan. Ini proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, ini adalah semua nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Kalau di sekolah, panutannya saat ini pemerintah lagi menggembar-gemborkan yang namanya penguatan profil pelajar Pancasila melalui yang namanya proyek P5 dengan tema-tema tertentu. Terakhir kita melaksanakan proyek demokrasi, ya, rasa demokrasi. Nah, itu berbagai proyek yang ada di sekolah, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, Bapak Ibu,
terkait dengan selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih tadi kan dari kontrol tadi seseorang mau kita kendalikan, bisa kita kendalikan, ternyata mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Anak murid kita melakukan pelanggaran, mungkin salah satunya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Tadi di depan tadi mempertahankannya dengan sekuat hati, yang meminta membuka tangan berusaha dengan segala cara, dengan bujukan, dengan rayuan, dengan intimidasi dan sebagainya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu tadi untuk mendapatkan kebutuhan dasar tadi. Kalau tidak bisa melakukan dengan hal positif, ya melakukan pelanggaran nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling dasar adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup berarti memerlukan pangan, sandang, papan. Itu adalah kebutuhan dasar. Pangan, sandang, papan. Terus yang lain ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, ada penguasaan. Ini ternyata 5 kebutuhan dasar kita. Kalau dulu pada saat kita belajar di SD, di SMP, kebutuhan dasar itu yang kita kenal ya, primer, sekunder, tersier. Ternyata sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar kita. Nah, ini bertahan hidup. Jadi yang tersier tadi, primer, papan, pangan, papan, sandang. Ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima di komunitasnya. Anak-anak kita itu juga butuh rasa kasih sayang dan diterima di komunitasnya, di kelasnya, di sekolah kita. Itu adalah merupakan kebutuhan rasa kasih sayang. Penguasaan, kebutuhannya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak-anak ingin lulus, anak-anak ingin kompeten dalam sertifikasi, maka dia butuh kebutuhan yang namanya penguasaan. Anak-anak bisa mengerjakan soal penilaian akhir tahun semester benar, maka butuh penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Inilah penguasaan. Kebebasan. Kebebasan ini juga kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu menjalankan hidup seorang. Pilihan dia, kebebasan. Anak-anak bebas memilih. Nanti sebenarnya dalam kurikulum merdeka itu anak bebas memilih bakat dan minatnya, mau nanti menjadi apa. Maka dalam pembelajaran ya kita hanya bisa menebalkan laku siswa tadi. Itu di materi 1.1 pembelajaran yang berpihak pada anak itu kita hanya bisa menebalkan laku adalah bakat dan minat, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan berkawan. Anak-anak kita ya posisinya masih dalam tahap belajar, masih butuh belajar dan bermain sambil belajar. Itu ada anak-anak kita. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu
refleksi anak-anak kita. Ini refleksinya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kadang kalau kita interaksi di kelas kan ada hal-hal yang baru yang dipergunakan anak. Ternyata anak juga butuh respon, butuh perhatian. Oh, belum lama ini kita launching seragam baru untuk jurusan UPW ya, jurusan pariwisata. Ya. Itu adalah salah satu bentuk ternyata anak itu butuh kasih sayang dan diterima. Nah, ini juga biasa terjadi di kelas nih. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Sama. Pada saat kita pembelajaran di kelas, ya untuk memenuhi kebutuhan kesana anak, ya biarkan anak belajar dengan caranya sendiri, gayanya sendiri. Maka nanti pada pembelajaran berdiferensiasi dan konsep sosial emosional, kita harus petakan anak dulu. Anak kita itu gaya belajarnya seperti apa? Kinestetik, auditorik, atau visual. Nah, itu bisa kita ada alat surveinya. Biarkan anak belajar dengan cara sendirinya. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi cara belajar anak. Nah, ini anak mengeluh, aku sebel deh, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi anak pengen kompeten, pengen punya rasa kebutuhan atas penguasaan materi. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan kita implementasikan dalam keseharian terhadap anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar maka ada perilaku. Motivasi perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ada apa nih? Untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, hadir ke sekolah tidak tepat waktu atau hadir ke sekolah tepat waktu itu hanya untuk menghindari supaya tidak dihukum oleh petugas piket. Nah, itu berarti hadir ke sekolah karena tepat waktu karena menghindari hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain supaya dipuji. Oh, anaknya rajin supaya dipuji. Oh, dapat nilai 100 dikasih hadiah supaya dapat pujian. Rajin tepat waktu mengerjakan PR supaya dapat pujian. Berarti motivasinya untuk mendapatkan pujian. Dan yang ketiga, ada 3 motif ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau timbul dari dirinya sendiri, ini motivasi internal. Kalau karena motivasi ini karena menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi dari eksternal. Motivasi yang dari eksternal ini tidak akan bertahan lama. Untuk itu bagaimana kita selaku pendidik dapat menumbuhkan motivasi internal pada anak didik kita. Nah, ini yang harus kita perjuangkan untuk mendapatkan motivasi internal dari anak didik kita. Gitu. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Ini adanya peraturan berarti ada hukuman, ada pelanggaran terhadap tata tertib, ada peraturan berarti ada hukuman. Ya. Kalau hukuman ini bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, baik menghukum secara fisik atau dengan psikis, ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi ini bedanya dengan hukuman, konsekuensi ini ada kesepakatan, tapi kesepakatan ini dilanggar.
Murid yang sudah punya konsekuensi melanggar, ini dia akan melakukan konsekuensi atas pelanggarannya. Nah, ini ada konsekuensi, ini ada kesepakatan, ini sudah ada dua arah. Nah, tapi dengan ada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena dengan masih ada di monitor, karena masih ada di monitor, masih ada dipantau. Ini perhatikan, ini masih dipantau. Kalau ada konsekuensi masih ada pantau. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, tetapi anak juga masih ada memantaunya. Siapa? Gurunya, wali kelasnya. Bagaimana kalau restitusi? Nah, restitusi ini memunculkan dari dirinya, membuat kesadaran supaya anak sadar, timbul dari dalam. Nah, restitusi ini diskusi antara guru dan murid untuk mencari solusi atas suatu permasalahan. Diskusi, ada solusi. Kalau di sini di depan sudah dibuat kesepakatan, di sini ada aturan satu arah, ini dua arah, tapi ada monitoring, ada dipantau, diawasi. Sementara di sini adalah diskusi untuk mencari solusi, tapi untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid. Ini yang harus kita tumbuhkan, menumbuhkan motivasi internal diri murid, bukan motivasi eksternal. Sama kalau kita orang dewasa, pakai helm itu aturan atau keyakinan. Kalau aturan berarti pakai helm mindsetnya supaya tidak ditilang. Tapi kalau keyakinan, pakai helm itu keyakinan saya kalau terjadi apa-apa aman. Aman diri kita, safety. Itu adalah keyakinan. Bukan untuk menghindari hukuman dari Pak Polisi. Tapi kita sadar bahwasanya kalau kita menggunakan helm itu lebih aman dalam perjalanan. Nah, itu adalah keyakinan yang harus kita bangun. Nah, sekarang kita mau hukuman atau konsekuensi, dua-duanya kurang baik. Nah ini ada berbagai kasus, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Nah ini kan fisik, sifatnya fisik Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi, ini sifatnya fisik, hukuman. Push up fisik hukuman, berjemur hukuman. Nah ini Bapak Ibu, ini kegiatan positif, ini kegiatan positif, tapi ini masih dalam kontrol. Kita ngawasin. Guru masih berperan sebagai pengontrol, pemantau. Ya, ini sebagai guru masih mengawasi. Ini adalah terkait berbagai literasi terkait hukuman atau konsekuensi. Kita main tebak gambar dulu Bapak Ibu supaya tidak jenuh. Coba, ayo kita tebak gambar supaya nggak jenuh. Ya, boleh. Supaya tidak jenuh di kita. Ayo, gambar apa? Sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Sayap kupu-kupu. Coba kita lihat gambarnya apa ya? Dong. Nah, oh, gambarnya ternyata gajah toh. Iya, tadi kupu-kupu Ibu. Tapi ternyata di sini setelah kita full gambarnya gajah pakai sayap kupu-kupu. Iya. Ada lagi? Ayo sekarang nih. Ini apa? Balap ya, sepakat kita balap. Iya. Oh Yamaha ya. Valentino Rossi atau siapa ya Yamaha ya? Valentino Rossi ya. Valentino Rossi lagi balap. Oh lagi duduk. Ya. Biasanya kalau Valentino Rossi itu identik. Oh baik. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Trateng. Waduh, kebablasan.
Oh, ternyata Valentino Rossi lagi ngojek. Ngojek sepeda. Iya, Bapak Ibu. Ya, ini sebatas intermezzo kita supaya tidak tegang. Baik-baik. Ya, ini mungkin salah satu trik kita supaya tidak tegang. Nah, seperti itulah gambar bisa diedit. Ya, gambar itu bisa diedit. Baik, kita lanjutkan materi Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Kalau tadi hukuman sama konsekuensi, sekarang kita akan masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas sama biasanya dengan kesepakatan kelas sama, diidentikan dengan hal yang sama. Ya, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Baik. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas dapat diterapkan dimanapun di lingkungan kita tinggal. Dibuatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bukan peraturan kelas agar murid atau diri kita sendiri termotivasi dari dalam diri sendiri. Ingat kata kuncinya selalu termotivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena pihak luar. Kita butuh membangun keyakinan kelas supaya anak sadar diri, supaya anak memiliki kesadaran. Bagaimana kesepakatan kelas yang dibuat, manfaat kelas yang dibuat itu diyakini nilai-nilainya oleh si murid kita. Jadi murid kita yakin, oh kalau datang tepat waktu itu keyakinannya nanti kalau suatu saat di masyarakat atau bekerja di sebuah perusahaan, dia juga terbiasa dengan hadir tepat waktu. Nah, berpakaian rapi dan sopan. Kita harapkan kan anak berpakaian rapi dan sopan diharapkan punya nilai keyakinan yang sendiri. Suatu saat apabila sudah di masyarakat atau bekerja pada sebuah perusahaan, memiliki yakin nilai itu merupakan nilai kebajikan, yaitu nanti kalau kita sudah terbiasa dengan pakaian rapi pada saat bekerja di perusahaan, sudah terbiasa dengan kebiasaan kebajikan baik yang dilakukan atau kebajikan universal. Nah, itu menumbuhkan kesadaran diri. Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran diri anak kita akan peraturan yang telah dibuat bersama-sama yang biasa kita kenal dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Maka sebaiknya saya sarankan punya usul pada tahun ajaran baru itu melibatkan peserta didik baru, orang tua, guru, dan warga sekolah untuk merumuskan sebuah tata tertib atau peraturan. Supaya apa? Supaya mereka dilibatkan, yakin, punya andil, dilibatkan dalam mencetuskan sebuah peraturan atau tata tertib sekolah. Jangan peraturan dan tata tertib sekolah itu langsung diturunkan dari atas jebret. Berbeda kalau orang tua dilibatkan, murid dilibatkan, bapak ibu guru dilibatkan, tenaga pendidik dan kependidikan dilibatkan. Jadi semua warga sekolah dilibatkan untuk menentukan tata tertib sekolah. Umpamanya sekolah buat draft, sudah draft itu kita bicarakan pada masa orientasi siswa, pada masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itulah peran kita sebagai guru, bagaimana untuk melibatkan orang tua murid, calon murid kita yang masih kelas 10, pihak sekolah untuk menyusun sebuah peraturan sekolah dengan konsep keyakinan kelas, karena disusun secara bersama-sama. Dan peraturan itu kita yakinkan pada mereka nilai-nilai kebajikan universalnya. Jadi murid tidak terpaksa lagi. Murid tidak terpaksa. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif akan menjadikan budaya yang positif. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah.
Nah, melibatkan semua warga sekolah dalam pembuatannya, kesepakatan dari semua warga sekolah. Ini teorinya di program guru penggerak dalam membuat kesepakatan kelas atau peraturan. Ya, selama ini mohon maaf, biasanya selama ini kan sudah dicetuskan dari pihak sekolah. Kalau memang sekolah sudah punya draft, ya kita sampaikan ke orang tua apa yang perlu direvisi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi. Itulah salah satu bentuk pelibatan orang tua dan siswa dalam menentukan kesepakatan kelas. Ya. Nah, ini masuk ke posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita selama di sekolah dalam menangani anak. Kita sebagai seorang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau, atau kita sebagai seorang manajer. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, kalau motivasi, kalau peran kita penghukum, ini ciri-cirinya. Nah, ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakitin, menyindir, ini berarti sudah menghukum anak. Nah, terus kalau membuat orang merasa bersalah, ya memojokkan anak, menunjuk anak melakukan kesalahan, ini membuat orang merasa bersalah. Ini teman. Nah, kalau berbuat kita kontrol sebagai seorang teman, masih mending. Tetapi ini juga tidak baik. Ya. Ini tidak ada yang sifatnya menghukum atau membuat bersalah. Terus mantu, ini juga masih mending. Kita masih memantau, mengawasi. Berarti anak merasa diawasi, tidak bebas lagi. Tidak akan timbul kesadaran diri. Yang paling bagus di sini adalah kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Ini adalah posisi kontrol yang harus kita terapkan. Nah, apa? Posisi kontrol itu kita menumbuhkan supaya anak didik kita itu mempunyai kesadaran diri. Ya. Dengan cara apa ini? Ini biasanya dengan teknik coaching. Nah, mengajukan pertanyaan. Nah, ini mulai kata-kata yang biasa digunakan yang ada di modul, tetapi Bapak Ibu, prinsipnya yang harus kita pegang, kita dalam menangani anak, posisikan diri kita sebagai manajer. Nanti akan yang namanya segitiga restitusi. Sebagai seorang manajer, nah, kita harus menguatkan pribadi anak, memberikan penguatan terhadap pribadi anak. Ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia dan berkualitas. Bagaimana cara saya memperbaiki keadaannya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini harus kita tanamkan ke anak didik kita. Kita selaku guru harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ini melanggar hukum. Sebagai penghukum kan tidak boleh. Kita selaku guru tidak boleh melakukan hukuman fisik maupun psikis. Ya. Oke, ini adalah posisi kontrol. Ya, ini sudah ditekankan. Kita posisi kontrol seorang guru, jadilah diri kita sebagai seorang manajer bagi anak didik kita, yaitu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri murid kita untuk memperbaiki kesalahannya, untuk berbuat lebih baik. Ya. Ini contoh-contoh penerapan 5 kontrol guru. Nah, ini saat ini mungkin sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya yakin sudah tidak ada di sekolah manapun. Ya, sudah tidak ada suruh nyalin PR berlembar-lembar itu termasuk menghukum loh Bapak Ibu. Ya, jadi tolong hindarin menyalin
mencatat berlembar-lembar, mengerjakan berkali-kali. Ini soal, jawabannya sekali, tulis 10 kali. Itu termasuk menghukum. Dari sisi menghukum fisik. Gitu. Terus ini pembuat merasa bersalah. Ya. Berapa kali ibu bapak memberitahu kamu tidak, tapi kamu selalu saja tidak memakai atribut lengkap. Ibu kecewa, bapak kecewa. Nah ini merasa membuat salah, memojokkan anak kita. Berarti posisi kita membuat rasa bersalah. Hindari, jangan. Ya. Terus ini menganggap teman. Bahasanya seperti teman. Kita berkomunikasi dengan anak didik kita itu dengan bahasa gaul. Itu menganggap sebagai teman. Juga kurang baik. Ya. Tidak mengajarkan anak kita hormat kepada yang lebih tua. Sementara dalam konsep KHD, hormat kepada yang lebih tua, sayang pada yang lebih muda. Tuh. Jadi posisi kontrol sebagai teman juga dihindarkan. Posisi kontrol sebagai seorang pemantau juga dihindarkan. Karena masih ini, laksanakan konsekuensinya. Kamu harus melakukan tugas itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Ini masih juga tidak baik. Yang paling baik adalah posisi ini. Ya. Timbul diskusi. Kenapa tidak pakai topi? Kenapa tidak pakai dasi? Ya, mungkin dasinya hilang. Sadar dengan sadar diri. Setelah dasi saya hilang, nanti mau beli di koperasi. Bukan menimbulkan kesadaran. Sadar untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini sebagai seorang manajer itu yang harus kita lakukan. Berusaha menimbulkan kesadaran dari diri anak. Nah, ini posisi kontrol yang mana pada saat kita mengajar keseharian kita. Nah, kita masuk ke terkait posisi kontrol tadi. Kita keseharian pasti kan ada anak-anak kita yang mungkin kurang tertib belajar atau melanggar peraturan yang telah kita sepakati bersama. Bagaimana langkahnya kita? Nah, definisi segitiga restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid dalam bentuk dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Ya, disiplin positif, sadar, murid menjadi mandiri, murid menjadi lebih bertanggung jawab. Ini yang kita harapkan, sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya, mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, ini tahapan dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang namanya segitiga. Segitiga restitusi, mulai dari tahap 1 itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada 3 tahapan. Terus bagaimana tahapan ini? Apakah 1, 2, 3 ini harus dilakukan? Lihat kasusnya. Kalau anak sudah sadar dengan dirinya sendiri, tidak perlu menstabilkan identitas, tidak perlu validasi tindakan yang salah, tapi langsung menanyakan keyakinan kelas karena anaknya sudah sadar. Tapi kalau anaknya pelanggarannya berat dan tidak berubah terus-menerus, ya kita harus dalam melaksanakan segitiga restitusi dari awal, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan kebajikannya, keyakinan yang akan dimilikinya. Ini tahapannya. Nah, ini 9 ciri-ciri pelaksana segitiga restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu kuncinya. Ini karakteristik dari segitiga restitusi. Kita ngasih solusi tawaran, bukan kita memaksa kepada anak. Restitusi menuntut untuk melihat
ke dalam diri. Kita ajak anak untuk menyelami dirinya sendiri. Anak kita minta untuk introspeksi diri, untuk refleksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar itu kan segala sesuatu yang dipenuhi dengan segala cara. Maka kita harus tahu. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Murid merasa diterima di kelompoknya kembali. Ya, ini ciri-ciri dari segitiga restitusi, pelaksanaan restitusi. Pada tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah supaya anak sadar diri dulu, mengakui kesalahannya, sadar. Kita kalau orang Jawa di sini adalah ngewongke uwong. Ngewongke uwong. Bahasa Indonesia adalah memanusiakan manusia. Proses segitiga restitusi pada prinsipnya memanusiakan manusia. Ya. Pada saat menstabilkan identitas, ini kegiatan kita adalah prinsipnya berbuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi wajar melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya anak didik kita itu tenang, tidak merasa dipojokkan, tapi emosionalnya biar stabil. Oke, ini adalah kata-kata yang bisa dipakai. Berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahannya. Ini menstabilkan identitas. Pada prinsipnya kita tidak harus mengacu dengan kata-kata ini, tapi posisinya kita harus supaya anak tersebut itu merasa tenang dan nyaman di depan kita, merasa nyaman dan tenang di depan kita. Ya, makanya biasanya bagian BK itu harus Bapak Ibu yang halus bahasanya. Bagaimana membuat anak itu nyaman dan tenang dengan kita saat melakukan konseling. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ya, ini prinsipnya berlaku. Validasi tindakan yang salah ini adalah kesalahan siswa tadi melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka siswa kita melakukan kesalahan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa lakukan itu. Ya. Jadi melakukan pelanggaran itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, sekali lagi, kalau melaksanakan segitiga restitusi, kondisikan anak senyaman mungkin memanusiakan manusia. Nah, oke. Menanyakan keyakinan. Kesepakatan mana yang dilanggar? Terus kamu mau seperti apa? Ya. Nanti pengennya seperti apa? Ya, itu adalah keyakinan. Kita termotivasi secara dari dalam diri. Termotivasi dari dalam diri siswa. Itu yang harus kita tumbuhkan. Kamu nanti mau seperti apa? Datang tepat waktu. Itu nanti untuk apa sih? Ya supaya kalau saya kerja nanti terbiasa datang tepat waktu. Sebagai ASN, PNS kita hadir tepat waktu. Supaya apa? Ya kita yakin untuk sebagai suri teladan bagi anak murid kita. Kita menghargai diri kita sendiri, hadir tepat waktu. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang kemarin saya lakukan. Ini contohnya. Ini sangat singkat buat videonya dan sangat mendadak. Ini masih jauh dari sempurna.
kasusnya seolah-olah salah, tapi sadar nemuin gurunya. Ya, ini sudah beberapa kali tidak ikut pelajaran di kelas karena ada kegiatan OSIS tanpa memberitahu di bapak ibu gurunya, tapi real sering anak ini tidak ikut pelajaran karya pengurus OSIS. Real sayangkan. Izin saya tidak menggunakan kalimat baku yang ada di modul, tapi saya menggali sendiri bagaimana supaya anak nyaman. Maksudnya seperti itu. Itu memberikan penguatan, mengangkat anak. Keyakinan yang kita bentuk. Kira-kira keyakinan yang kita bentuk seperti apa? Ini kita tanya anaknya mau seperti apa sih? Seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas mengalir. Anaknya juga nggak pakai teks. Nah, ini juga ini berupa foto pada saat saya coba mengedukasi pada saat terjadi USK, ada berkas yang kurang, ya kita dudukkan dengan tenang, kita beri aplaus begitu ucapan. Walaupun posisi pada saat USK kan ada berkas yang harus terpenuhi, ternyata ada berkas saja yang kurang, harus kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini pada saat penyambutan ini merupakan budaya positif juga. Nah, ini upacara budaya positif, ini memakai seragam juga budaya positif. Nah, ini bentuk dalam penerapan di program disiplin positif yang terbentuk melalui keyakinan kelas, hendaknya guru menempatkan sebagai among atau manajer tadi. Menempatkan sebagai among atau manajer untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang tujuan akhir kita. Nah, ini refleksi. Refleksi ini pertanyaan seperti ini. Ini biasa refleksi. Kita juga bisa merefleksikan yang ini. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zaman. Ya, itu refleksi kita. Baik, penuntut dari saya Bapak Ibu, pergi keluar jalan-jalan, berkenalan mencari teman, mohon kritik dan saran jika ada yang kurang berkenan. Pergi ke pasar lewat jalan raya, sambil
sampai di sana memberikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih salam dari kami. Salam guru penggerak itu bergerak menggerakkan. Terima kasih dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Suwarno yang sudah memberikan paparan yang luar biasa, dan hari ini kita mendapat insight yang luar biasa juga. Semoga bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam pengajaran kita di kelas maupun di sekolah. Acara penutup yaitu marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya sebagai MC mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan hadir Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahannya. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.